Happy New Year. Kembali kita tahun baru. Kembali tahun baru loh. Gak menyangka setahun sudah kita lewatin. Dan selamat datang di 2021. Yeay, Happy New Year. Selamat membuka lembaran baru. Kok lebaran? Badan sih lebaran emang. Lebaran ya. Habis ini ya long weekend. Jadi lebaran gitu nih, masih ada berapa hari lagi nih, baru nanti hari kerja berikutnya. Tapi BTW, nih masih hari Jumat, ketemu lagi di Maksimicin. Makin didengar, makin lagi. Yeay. Bentar, BTW tadi Asa sama Sarah udah ngucapin Happy New Year. Sekarang gue, Happy New Year guys. Happy New Year 2021. Selamat tahun baru buat kita semua. Semoga tahun baru cerita baru. Yes, Happy New Year lagi. Selamat sekali lagi untuk teman-teman Maksimicin Podcast. Tapi bentar deh Feb, bukannya itu obrolan kita minggu lalu ya? New day, new story, new experience. Feb, 2021 kayak kita agak harus move on nih. Oh iya, benar. Kalau kata orang nih, ini yang lalu tuh ya udah lewat aja, biarin aja berlalu. Kan kita sudah menyambut tahun baru nih hari ini. Mau bahas apa nih jadi ceritanya kita today? Nah, itu tuh kayak yang tadi disampaikan, yang berlalu biarlah berlalu. Cocok nih buat obrolan kita hari ini. Minggu lalu dalam rangka menyambut tahun baru kita bahas New Day, New Story, New Experience. Sekarang kita agak kilas balik sedikit, tapi semuanya akan berlalu gitu. Jadi hari ini kita akan bahas This Too Shall Pass. Hampir mirip, tapi yang pasti nggak sama. Ya nggak, Sarah? Yes, bener banget. Pantas banget sih di awal tadi kita sama-sama mendengarkan lagunya Oasis. Asik. Yang Stop Crying Your Heart Out ya. Dan cocok banget sih sama tema kita hari ini. Menurut gue ya, kalau misalkan kayak bahkan di saat gue lagi nggak dengerin amat tuh, ini tuh kayak lagunya tuh bener-bener yang apa ya, klop gitu loh, yang kayak 'cause all of the stars are fading away. Tapi jangan worry gitu, karena nanti kita ketemu lagi sama stars, sama yang happy gitu. Tapi emang gue doang ya yang kayak ngerasa gini? Kalian juga gak sih? Sama gue juga ngerasa ini lagu tuh kayak self reminder gitu loh, kayak kita nggak usah worry karena akan ada yang jauh lebih baik lah ke depannya gitu intinya. Iya kan. Nah ngomongin This Too Shall Pass, kan hari ini pas banget ya, nih lagi 1 Januari 2021, baru banget kayak beberapa jam yang lalu kita ninggalin 2020. Menurut kalian gimana tuh? Wah, mungkin kalau ngomongin kayak spesifik tahun 2020 ya, untuk sebagian orang tuh mungkin bukan tahun yang baik gitu ya, apalagi ditambah dengan pandemi yang kita hampir setahun ngejalanin semua kegiatan kita lebih banyak remote di rumah gitu, jarang kegiatan di luar gitu ya. Tapi ya balik lagi bahwa itu adalah hal yang harus dihadapin sama kita gitu, dan kita tetap harus move on lah di tahun 2021 ini gitu. Tapi buat teman-teman, balik lagi, walaupun di tahun 2021 ini kita lewatin sekiranya mungkin udahlah, mungkin pandemi udah aman atau gini, tapi menurut gue adalah tetap kita harus jaga kesehatan, jangan lupa 3M gitu ya, karena menurut gue itu adalah protokol kesehatan yang paling penting untuk diri kita sendiri sih, untuk berkegiatan di luar. Terus kalau untuk khusus buat gue sendiri di tahun 2020 ya, ada turun dan naik, fase-fase dimana yang lagi down juga pernah ngerasain, fase dimana lagi bahagia juga pernah ngerasain. Tapi gue banyak bersyukur sih di tahun ini, terutama banyak ketemu orang yang membuka pikiran gue akan banyak hal. Dan tentu aja sih lebih bersyukur dan menerima apa yang terjadi dalam hidup gue. Tapi ya jangan takut juga sih kalau emang mungkin banyak teman-teman, mungkin dari Febri atau Hasna, mungkin teman-teman Maksimicin Podcast juga yang merasa bahwa 2020 ini belum terlalu banyak perubahan yang terjadi. Menurut gue jangan takut, karena menurut gue itu adalah proses yang harus dijalanin, yang sometimes nggak bisa selesai dalam setahun gitu ya. Yang dari Januari sampai Desember gue harus selesai target gue gini, nggak juga. Menurut gue adalah proses yang harus dijalani, jadi jangan takut, masih ada tahun-tahun berikutnya untuk
mencoba lebih baik lagi atau melakukan hal-hal lainnya. Mantap, setuju sama Sarah. BTW kalau misalkan kita dengerin lagi nih si lagunya Oasis yang Stop Crying Your Heart Out, itu di awal dia ada liriknya yang bunyinya Don't be scared, you never change what's been and gone. Jadi apa ya, 2020 tuh mungkin nggak banyak hal baik yang terjadi ya, dan kita juga nggak akan pernah bisa ngubah hari kemarin lusa gitu. Jadi jangankan 2020 deh, tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, 2018 dan seterusnya kan juga nggak bisa kita ubah ya, kecuali kalau kita punya mesin waktunya Doraemon gitu. Tapi kan nggak make sense nggak sih, kayak jadi ngerubah sejarah ya nggak sih? Aduh, kayak butuh pintu kemana saja deh, atau alat-alat yang bisa kita masuk ke dalam mejanya Nobita terus tiba-tiba balik ke masa lalu. Iya, tapi siapa tahu loh future jadi kayak negeri Doraemon ya kan, siapa tahu. Iya, benar juga, kayak film juga kan Back to the Future. Iya dong, iya keren banget tuh. Jadi apa ya, I thought that 2020 tuh will be a great year that I got everything I wanted, but ternyata kalau kita kilas balik sedikit, gue baru sadar 2020 ternyata tahun dimana gue mengapresiasi segala hal yang gue milikin. Gak ada kata lain selain bersyukur masih diberi kesehatan, masih menjalani hari-hari dengan yang hari ini ke bulan tahun baru, jadi semoga tahun berikutnya juga lebih baik lagi. Kan kalau kita flashback dikit nih, soal pandemi yang masih berlanjut, ada sebagian yang kehilangan keluarganya, dan ada juga pokoknya yang menghadapi hal-hal berat terkait dengan kehilangan gitu. Tapi balik lagi ke tema kita hari ini, this too shall pass. Semua masalah, hal baik maupun buruk itu cuma sementara dan bakal berlalu. This too shall pass tuh kayak reminder untuk diri kita dan diri semua warga dunia gitu loh, kalau di situasi sebaik apapun lo, ingat kalau itu cuma sementara, dan sedown apapun posisi lo, ingat kalau semua itu tuh akan ada jalan keluarnya, karena Tuhan juga nggak bakal kan ngasih cobaan di luar batas kemampuan kita. Wih, keren banget sih Feb, bener banget sih ya, gue setuju banget sama poin yang ini. Dan emang temanya paling pas untuk menyambut 2021. Singkatnya kayak ini gak sih? Badai pasti berlalu. Hasna mau nyanyi, ayo dong. Nah, kita harus ada perubahan di 2021 gitu. Mungkin openingnya sekarang akan dipimpin oleh Hasna dengan suaranya Hasna gitu ya, bukan lagu. Kayak lagu ya. Yang barusan aja pasti jelek. Nggak apa-apa, bisa kita sedikit edit suaranya. Autotune ya. Sedih banget. Tapi ya pokoknya gitulah ya, kayak singkatnya badai pasti berlalu. Sama kayak lagunya Maroon 5 juga yang Nothing Lasts Forever gitu. Kalau BTW dipikir-pikir nih, bagian gue lagunya banyak juga ya, kayak anak apa namanya? Anak kaset banget, kok kaset sih? Karaoke berjalan nah. Mungkin banyak tempat karaoke yang tutup, kamu bisa membantu kita gitu ya untuk memilih lagu kalau mau nyanyi. Ya gitu dah. Nah, kalau This Too Shall Pass sendiri menurut gue tuh kayak ya orang tuh nggak mungkin apa namanya, senang terus, nggak mungkin sedih terus. Jadi tuh ya emang kayak emang kayak gitu. Gimana ya gue ngomongnya, pokoknya ya kayak ini deh, kayak film Inside Out. Di Inside Out kan ada itu kan yang emosi di dalam kepalanya si siapa dah namanya, gue lupa lagi nama pemerannya. Pokoknya anak kecil itu siapa ya namanya, sebut saja anak itu ya. Sebut saja anak itu ya pokoknya anak itu. Nah dia kan di dalam kepalanya tuh ada yang 5 emosi itu kan. Nah ya kita juga gitu, kita nggak mungkin senang terus, nggak mungkin sedih terus, nggak mungkin marah terus gitu kan, kayak ya nggak mungkin. Pasti semuanya ganti-ganti. Kalau misalkan ada satu hari lo sedih, nanti ada satu hari yang lo senang, tapi nanti ada satu hari lagi lo kesel. Gitu yang kayak emang warna-warni. Kayak lo pas SD lo ngegambar, ngewarnain
pantai lagi di saat senja gitu, lo kan nggak mungkin cuman biru oren gitu doang kan, sakit mata yang lihat pasti lo kayak nyampur warna merah, warna kuning, pink, putih, semuanya lo campur gitu yang kayak emang biar warna-warni. Jadi nggak usah mikir kayak aduh gue nggak boleh kesenangan banget nih, nanti tiba-tiba gue nangis besoknya gitu. Atau aduh kok gue sedih mulu ya gitu, kapan ya gue senang gitu. Nggak usah dipikirin yang kayak gitu, karena ya apa ya, yang bikin kayak gitu kan tuh diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalkan hari ini aduh kok gue kayak sedih banget ya, gue ngapain ya biar gue happy, ya lo yang cari cara sendiri gitu, nanti akan lewat sendiri gitu sih. Ya, benar kata Hasna. Nah, kenapa This to Show Pass ini jadi salah satu reason kita untuk why to live? Karena misalnya gini nih, kalau gue bisa kasih dua situasi adalah, yang pertama ada di situasi pertama adalah kita dihadapkan dalam keadaan yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia. Otomatis kita kan pasti nggak mau keluar dari zona tersebut dong. Udah seneng mau ngapain lagi, ya kan? Gue udah seneng kok gitu, ngapain gue keluar dari zona tersebut gitu kan ya. Oke, kalau misalnya kita balik lagi, kalau gue bisa kasih contoh di situasi kedua, kita dihadapkan oleh situasi yang menyedihkan, situasi yang tidak menyenangkan, dan tentu aja kita nggak suka sama situasi tersebut. Pasti kan ada perasaan bahwa gue pengen berhenti, gue pengen mengakhirinya, gue nggak mau nerusin lagi ada di situasi kayak gini gitu. Pasti itu adalah hal yang otomatis ada di pikiran kita masing-masing. Tapi menurut gue adalah dua hal ini adalah dua hal yang pasti kita akan alami dalam hidup kita. Gak mungkin hidup kita cuma lurus doang, gak mungkin juga hidup kita juga cuma sedih doang. Pasti ada sedih dan bahagianya gitu ya. Dan dua hal ini adalah yang menurut gue harus kita lewatin gitu. Kita harus jalanin, karena pasti akan terjadi kok dalam hidup kita, mau tidak mau itu pasti akan terjadi gitu ya. Tapi balik lagi, ketika lo menghadapi di situasi pertama, ya mungkin lo bahagia dan nggak ada isu sama sekali untuk hal tersebut gitu ya. Tapi kalau lo di dalam situasi yang kedua adalah mungkin memang berat untuk lo jalanin, tapi yuk lo mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Lo bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan berarti This to Show Pass berarti lo lewatin aja, lo ya udah lo lupain gini-gini, biarin masalahnya nggak selesai. Nggak gitu juga gitu ya. Menurut gue adalah kalau emang lo di situasi kedua, cobalah untuk selesaiin masalah tersebut. Mungkin gue bisa ngasih advice adalah dengan cara untuk berdamai dan memahami dulu masalah itu gitu loh. Pikirin dulu baik-baik masalahnya seperti apa dan baiknya seperti apa untuk menyelesaikannya. Abis itu lo bisa cari cara yang menurut lo baik dan menurut mungkin beberapa orang juga mungkin yang lo ceritain baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan jangan lupa untuk implementasiinnya gitu ya. Pelan-pelan menurut gue bisa kok untuk nyelesainnya. Dan kadang dalam menghadapi situasi yang kedua ini menurut gue adalah lo butuh jujur sama diri lo sendiri. Lo butuh jujur sama diri lo sendiri dan mencoba untuk menyederhanakan pikiran lo atas masalah ini. Karena menurut gue adalah banyak yang terjadi di kehidupan kita, melihat orang-orang bahwa mereka terkadang ada masalah, tapi akhirnya kenapa masalah menjadi buruk tuh karena mereka itu memperumit pikiran mereka sendiri gitu loh, dengan gue harusnya harus gini, dan akhirnya ruwet, ya akhirnya masalah nggak selesai. Dan menurut gue itu bukan one of the solution sih yang harus dilakuin. Jadi menurut gue adalah coba sederhanain pikiran lo dulu lah, ringanin dulu, flow-nya ikutin dulu, baru lo akan menemukan jalannya. Kenalin diri dulu sendiri sih gitu. Makanya kenapa gue bilang kayak coba berdamai dulu nih sama diri lo sendiri dan masalah lo itu, karena lo butuh untuk paham dulu apa masalahnya. Bukan lo berarti berkoar-koar di depan dengan masalah itu gitu, tapi coba filter dulu lah, kata kasarnya filter dulu di diri lo. Iya, setuju. Itu jadi PR untuk perbaikan kita
perbaikan diri kita ke depannya untuk yang lebih baik pastinya. Di episode sebelumnya gue sempat cerita kalau gue tuh punya trauma gara-gara tenggelam pas kelas 6 SD yang mungkin memang waktu itu karena kita masih anak-anak kali ya. Jadi yang ada adalah dari teman-teman gue itu kayak gitu aja kok tenggelam sih. Tapi itu jadi satu-satunya experience terpahit gue. Dan seiring berjalannya waktu tuh yang atas pengalaman itu tuh sempat ngubah diri gue yang tadinya the happiest person in the world to be the coldest person in the world. Walaupun sekarang gue happy lagi sih, tapi dari situ gue kayak belajar buat survive, ngontrol emosi. Karena apapun yang kita lakuin tuh akan ada aja orang yang berpendapat baik dan buruk. But hey, it's okay because that's life and this too shall pass. Seiring bertambahnya umur, kita juga makin dewasa. Semacam kayak sinkronisasi antara otak, pikiran, hati tuh bakal ngarahin ya udahlah, ya udah, yang udah ya udah. Next gue harus lebih baik lagi. Jadi kayak punya PR di diri sendiri buat jadi yang lebih baik lagi dari waktu yang sebelumnya, di mana waktu sebelumnya itu udah berlalu dan nggak bisa diubah lagi gitu. Nah, kalau kata pepatah tuh kayak yesterday is history, tomorrow is a mystery gitu kan ya. Tapi tomorrow juga bakal tetap jadi history kalau kita udah mencapai tomorrow-nya lagi. Gimana tuh? Maksudnya kayak misalnya ini hari apa nih? Ini hari Jumat. Ini hari Jumat gue habis beli skincare, gue habis beli serum baru. Terus habis itu ternyata besok Sabtu paginya gue nggak cocok sama tuh serum, jadi malah kayak muka gue beruntusan. Nah terus habis itu nyambung nih sama yang Sarah, kayak kita tuh harus harus ngerti sama keluhan kita sendiri. Terus habis itu jangan mikir ribet kayak ya udah nih gue udah tahu gue salah pakai serum. Keluhannya ini muka gue merah-merah beruntusan. Nah gue nyoba kan buat ngebenerin itu, yang kayak oh ya udah deh gue coba nenangin kulit gue dulu pakai ini, berhasil atau enggak. Nah terus di hari Minggunya kan berarti itu kan di hari Sabtu gue ngayal ke hari Minggu itu masih jadi misteri kan. Nah terus pas hari Minggu paginya tuh ternyata kombinasinya justru malah gak cocok kalau gue benerin pakai ini. Nah itu jadi history lagi, itu jadi masalah gue lagi. Ya elah, nyusahin aja nih gue beli produk ini gitu. Tapi kan ya bukan berarti gue kayak ngebiarin, bukan berarti gue kayak asal coba kan. Jadi gue harus bener-bener mikir kayak gue harus bener-bener mikir kayak gue pakai apa ya benerinnya yang kombinasinya cocok nih sama yang ini, jadi nggak ngerusak muka gue lagi. Jadi gue harus berpikir dengan tenang, tahu masalah gue apa, cari taunya ya terserah, bisa lo nanya ke temen lo nanya ke Google, kan ada Google, terus lo nanya ke siapa iya misalnya lo kayak nggak bisa ngobrolin masalah lo ke teman lo atau ke keluarga lo atau ke siapa gitu, tapi lo nyaman dengan orang yang nggak dikenal gitu, karena lo ngerasa nggak bakal dikomentarin macem-macem. Nah ya udah gitu, misalnya kayak lo punya second account Twitter buat K-popan kayak gue, nah ya udah kayak lo lempar aja gitu, tanya aja, nanti kalau misalkan ya siapa tahu ada yang jawab, kan kayak nggak ada yang tahu kan ya gitu, namanya orang juga nanya aja iseng. Tapi kalau misalkan nggak ada ya coba belajar sendiri, belajar dari mana aja sih, harusnya sih ketemu ya jawabannya, insya Allah. Ya ampun, tema kita hari ini tuh menurut gue adalah this too shall pass. Ini bisa diimplementasiin dalam berbagai aspek kehidupan lo, sampai Hasna pun, skincare pun itu bisa menggunakan kata-kata this too shall pass. Tapi ya
setuju banget sama Hasna dan Febri sebelumnya. Ini menjadi tema hari ini tuh menjadi kayak pembuka banget di tahun 2021 gitu ya. Mungkin kalau boleh gue tarik sedikit kesimpulan dari pembahasan kita di atas, dari gue, Febri, dan Hasna gitu ya. Apapun yang ada di dunia ini tuh kayak seiring berjalannya waktu itu pasti ya akan mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Mungkin baik atau buruk itu pasti kita akan alamin gitu ya. Dan menurut gue adalah ya udah kita tetap jalanin itu, tapi bukan berarti di tahun 2021 kita nggak punya yang namanya resolusi atau visi misi lah ya yang ingin dicapai ya di tahun 2021. Mumpung masih awal tahun, masih ada kesempatan buat kita untuk menulis visi misi kita atau disebut resolusi kita lah ya, untuk lembaran baru. Kita pengen ngapain, ada yang pengen berubah untuk menjadi lebih baik, atau mungkin pengen sesuatu, jalan-jalan atau apa gitu ya. Yuk mari kita susun visi misi kita, resolusi kita di tahun ini gitu ya. Nah, kalau ada yang buruk-buruk di belakang yang terjadi mungkin di tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya, ingat kata lagunya Oasis aja, Don't Look Back in Anger. Ini salah satu bagian favorit gue di lagunya Oasis gitu ya. Karena kita emang gak bisa mengubah masa lalu gitu ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Mungkin Hasna tadi juga udah sampein di sebelumnya adalah masa lalu ya masa lalu. Kita gak bisa mengubah masa lalu di masa sekarang gitu ya. Tapi untuk menjadi lebih baik di masa sekarang itu adalah hal yang mungkin gitu. Jadi fokus buat menata masa depan. Apalagi buat teman-teman yang kayak kita ini di umur 20 plus ya. Gue di umur 26 tahun mungkin di tahun 2021 ini. Bukan mungkin, pasti di 26 tahun di tahun 2021 ini. Hasna 25, Febri 24, ya kan? Kalau aku salah aku mohon maaf. Benar kok, benar. Benar ya. Ya makanya kita kayak udah geng 20-an nih gitu ya. Karena menurut gue adalah 20 adalah sebuah jembatan menuju pendewasaan. Gimana kita masih bisa untuk explore diri kita sendiri, kita mau ngelakuin apa, kita punya mimpi apa, itu kita banyak hal yang bisa dikerjain di usia 20-an gitu. Tapi jangan lupa juga nih, kayak mungkin gue adalah, mungkin di usia 20 sampai 25 adalah di masa adalah lo bisa explore diri lo sendiri dan mengenal diri lo sendiri. Tapi kayak gue udah step ke depan adalah 26 tahun, itu adalah udah harus memikirkan step ke depan gue tuh harus ngapain sih gitu loh gitu. Bukan hanya untuk bukan explore, udah cukup lah explore dirinya, mungkin udah cukup lah di usia segitu, tapi menurut gue adalah 26 tahun gue harus ngapain ya gitu ya. Umur-umur dimana mendekati umur 30 itu dimana lo udah harus mikirin vision ke depan lo tuh lo harus gimana, terutama dalam masalah pendewasaan diri gitu ya. Mungkin juga ada beberapa orang yang kayak gue nggak perlu lah untuk nulis realisasi atau visi misi gue susun di list dari 1 sampai 10 gitu ya, gue nggak perlu gitu ya. It's okay, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi balik lagi bahwa lo pasti pengen dong menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi atau person yang lebih baik lagi dalam segala aspek dalam hidup lo gitu. Lo nggak mau stuck di kehidupan lo yang 2020 gini, masa 2021 lo mau kayak gini lagi, kan lo nggak mungkin pengen kayak gitu. Jadi ya balik lagi bahwa pahamin diri lo sendiri, lo mau kemana dan apa yang lo pengen lakuin, itu yang paling penting untuk dijalanin sih. Dan jangan takut untuk dewasa, itu yang harus dicatat sama teman-teman umur 20 plus adalah jangan takut untuk dewasa. Apa ya, tadi benar tadi yang Sarah bilang gitu, yang kayak Mas Ariel, kok gue Mas Ariel mulu ya. Yang kayak Mas Ariel juga, apa yang terjadilah, biarin aja. Terus jangan takut juga bener. Lo boleh apa ya namanya, punya mau maunya banyak boleh gitu, mau banyak dalam arti yang oke ya, maksudnya bukan dalam arti yang negatif. Untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu boleh banget. Tapi misalnya satu hari lo kepentok, lo
lo jangan stuck, pelan-pelan aja. Maksudnya ya kayak lo jatuh, kalau lo mau nyoba lari lagi lo capek kan, lo sakit kan, karena dengkul lo tuh masih luka. Jadi ya pelan-pelan aja, semuanya dijalaninnya pelan-pelan aja, bener-bener nggak usah keburu-buru, karena nggak ada yang dikejar juga. Karena kalau bukan karena nggak ada yang dikejar juga sih, pasti bakal ada yang dikejar, tapi maksudnya apa yang udah jadi buat lo akan tetap jadi buat lo. Jadi gue nggak nyuruh santai-santai, tapi pelan-pelan, tahu pace lo sendiri. Kecuali dikejar anjing ya, kita harus tetap lari. Oh iya, itu mau gimana juga kayaknya mendingan hybrid sih. Atau ngumpet ya, daripada kalau udah capek ya coba ngumpet lah di tempat. Nih ngumpet aja di pohon, kayak manjat pohon aja. Oke, jadi palingan itu aja kali ya. Dilanjut sama Febri, Capcus, quotes nih, today apa nih? Oke, BTW thanks dulu sama Sarah dan Hasna atas sharingnya. Udah terangkum semuanya ya. Pokoknya teman-teman kalau mau nyari lagu silahkan klik di Spotify Oasis ya kan. Itu semua lagunya oke banget. Jadi thanks to Oasis. Mau nambahin dikit sih paling di bagian Hasna terkait dengan persiapan kita ke depannya gitulah intinya. Gue punya buku dari Richard Wiseman, judulnya Think a Little and Change a Lot, di mana di dalam bukunya itu dia sempat nge-state kalau kita sebagai individu itu please banget create a perfect plan with double think in a positive way. Walaupun namanya manusia bisa berencana gitu ya, namun Tuhan yang berkehendak, tapi nggak salah kok buat plan A, B, sampai Z demi keputusan yang baik. Dan yang pasti jangan pernah untuk menyesali keputusan yang udah pernah diambil ataupun peristiwa yang sebelumnya, karena ya life is must go on gitu, life must go on and keep going. Jadi hari ini mau nyampein quotes dari ebook rekomendasinya Hasna nih. Kalian bisa cari di Google Books, judul ebooknya adalah The Things You Can See Only When You Slow Down, How to Be Calm in a Busy World, karya dari Hae-min Sunim. Bunyi quotesnya adalah, Sometimes life throws us a curveball for no reason that we can't fathom. But do not despair, we're not alone, we can persevere. This to help us like the heat of summer. So, keep going! Yay! Thank you Febri yang udah membawakan quotes-nya dengan begitu indah, dan thank you Hasna untuk inspirasi quotes-nya hari ini. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan. Untuk teman-teman Maximicin Podcast, Maximicin makin didengar, makin lagi. Bye-bye! Happy New Year!